Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Trimahardika. Nomor induk mahasiswa saya 304018000031. Pada video kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Dakwah yang diampu oleh Bapak Muhammad Faisal Yuljamrudi, ST, MIT, PhD, di kelas MJ7F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Effectiveness of Entrepreneurship Communication Skills in Business Group. Andragogy Approach to Technical Vocational Education and Training. Nama jurnalnya Advance in Social Science Education and Humanities Research. Volume dan halaman volume 220 dan berada di halaman 179 sampai 182. Jurnal ini dibuat pada tahun 2018 dengan penulis yang pertama Andi Haris, Muhammad Syaom Berlian, Didin Saripudi, dan yang terakhir Ade Ghaffar Abdullah. Latar belakang jurnal. Keterampilan komunikasi kewirausahaan dalam kelompok usaha masih menjadi masalah yang harus diselesaikan agar dapat membentuk komunikasi secara efektif. Ketidakefektifan komunikasi dapat dilihat dari visi dan misi kelompok terbuka, hubungan timbal balik antara satu anggota dan anggota lain, termasuk keterampilan komunikasi yang digunakan oleh pemimpin kelompok itu sendiri dan dipengaruhi oleh pendidikan orang dewasa berdasarkan budaya atau etno-andragogi. Tanpa kualitas keterampilan komunikasi yang digunakan, kelompok usaha tidak berjalan sesuai dengan visi dan misi kelompok. Lakoy mengatakan komunikasi diperlukan untuk menjalin hubungan saling menghormati dalam rangka satu tujuan untuk menyukseskan pekerjaan dengan baik atau sesuai harapan untuk kemajuan kelompok usaha. Kegagalan di banyak kelompok bisnis disebabkan oleh kurangnya komunikasi terorganisir oleh para pelaku dalam kelompok bisnis. Selanjutnya, tujuan dan subjek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan komunikasi kewirausahaan dalam kelompok usaha dari sudut pandang etno-andragogisal di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah kelompok bisnis, baik anggota maupun pimpinan, tentunya yang berada di daerah Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Metode penelitian. Kali ini, para peneliti dalam penelitian etnografi kritis ini menggunakan metode wawancara mendalam, metode pengamatan, metode dokumen, dan menggunakan metode audiovisual. Model analisis presentasi data yang dikembangkan dalam penelitian kualitatif etnografis kritis adalah deskripsi, analisis, dan interpretasi kelompok bisnis bersama dalam budaya yang sama. Jadi para peneliti ini melakukan wawancara yang sangat mendalam, kemudian melakukan pengamatan, dan juga dilampirkan memoto atau video dalam bentuk dokumen. Kali ini ada teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan protokol wawancara yang dibuat dalam bentuk formulir 4 atau 5 halaman yang berisikan beberapa pertanyaan terbuka. Setelah menemukan kesepakatan antara peneliti dan peserta, para peserta diminta untuk mengisi formulir persetujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam melakukan pengamatan,
Peneliti mencatat berbagai aspek termasuk deskripsi informan, lingkungan fisik, peristiwa, pandangan, gagasan, interpretasi awal, solusi, dan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Jadi ini seperti ada beberapa kelompok bisnis yang dikumpulkan, kemudian diberi formulir yang berisikan pertanyaan-pertanyaan, lalu disuruh mengisi. Dan itu juga sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara peserta dan peneliti. Yang terakhir ada hasil penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1. Efektivitas keterampilan komunikasi kewirausahaan yang dibangun dalam kelompok usaha, yaitu bahasa yang digunakan dan gaya komunikasi. Yang kedua, kriteria keterampilan berkomunikasi kewirausahaan dalam kelompok usaha, yaitu penerimaan yang cermat oleh anggota isi pesan yang disampaikan. Dan yang ketiga, unsur keterampilan komunikasi kewirausahaan dalam kelompok usaha, yaitu interpersonal dan interpersonal melalui kepercayaan, keterbukaan, dan unsur musyawarah. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan kewirausahaan dalam kelompok usaha, yaitu faktor pribadi dan situasional. Dalam penelitian ini menghasilkan perubahan sikap jika pesan dapat diterima, dipahami, dan dipahami sebagaimana dimaksud oleh pemberi pesan. Faktor komunikasi yang dibangun pada efektivitas bangunan dalam kelompok usaha bersama sangat tergantung pada kemampuan intelektual kelompok usaha patungan. Tetapi kaum intelektual juga harus dibarengi dengan kemampuan keterbukaan dan musyawarah. Demikianlah review jurnal dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah-salah kata yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap stay di rumah dan selalu semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.